Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Rizky Darmawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah mini project yang saya buat, yaitu aplikasi stegonografi menggunakan metode LSB atau Least Significant Bit pada gambar. Video ini akan berisi yang pertama penjelasan konsep metode steganografi LSB, yang kedua cara kerja metode secara detail, yang ketiga contoh manual proses penyisipan dan pengambilan pesan, dan yang keempat penjelasan implementasi Python baris demi baris. Kelima, saya akan mendemokan aplikasi mini app saya. Yang pertama, steganografi adalah teknik menyembunyikan informasi ke dalam media lain tanpa mengubah tampilan atau wujud media tersebut secara kasat mata. Dalam konteks ini, media yang digunakan adalah gambar dan informasi yang disembunyikan adalah teks. Salah satu metode steganografi paling populer adalah metode LSB, yaitu Less Significant Bit. Pada sebuah pixel gambar, warna dipresentasikan oleh 3 kanal, yaitu red, green, dan blue, atau kita bisa bilang merah, hijau, dan biru. Masing-masing itu terdiri dari 8 bit. Contoh nilai pixelnya, misal yang merah atau red itu 10110010. Terus yang green itu 1110001. Terus yang blue itu nilai pixelnya itu 00101110. Nah, prinsip dari metode LSB ini adalah kita mengubah bit paling belakang atau bit ke-8 dari setiap nilai pixel, karena perubahan bit paling belakang hampir tidak mempengaruhi warna. Maka pada hasil modifikasi akan terlihat sama oleh mata manusia. Misalnya kita ingin menyimpan bit 1 pada kanal merah. Nilai semula itu misal nilainya 10111010. Kita ubah bit terakhir jadi 1, misal jadi 10110011. Nah, secara visual kedua pixel ini tidak terlihat berbeda. Jadi intinya kita ubah bit terlihat pixel untuk menyimpan pesan. Terus gambar tetap terlihat normal. Terus pesan bisa diambil kembali dengan membaca bit terakhir pixel. Itulah inti dari metode LSB. Sekarang penjelasan tentang embedding. Embedding itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil pesan teks yang ingin disembunyikan. Terus yang kedua, tambahkan penanda akhir pesan, misal kayak pagar-pagar N, pagar-pagar. Terus ini juga penting agar program tahu kapan berhenti membaca pesan. Terus yang ketiga, ubah setiap karakter pesan menjadi kode ASCII. Misal A jadi angka 65. Terus yang keempat itu ubah kode ASCII menjadi 8 bit, menjadi biner 8 bit. Yang kelima itu buka gambar. Terus ubah menjadi array numpy. Terus yang keenam ada flatten gambar, jadi dijadiin satu dimensi gitu. Terus yang ketujuh, untuk setiap bit pesan, yang pertama ambil 1 pixel. Terus yang kedua ganti bit terakhir pixel menjadi bit pesan. Terus yang ke-8 ada setelah selesai bentuk kembali array menjadi gambar. Terus yang ke-9,
simpan gambar menjadi embedding, hasil embedding. Terus ada lagi proses ekstraksi. Proses ekstraksi itu juga ada langkah-langkahnya, kembalikan dari proses embed gitu. Yang pertama tuh langkah-langkahnya, buka gambar hasil steganografinya. Terus yang kedua, baca bit terakhir setiap pixel satu persatu. Terus yang ketiga, kelompokkan 8 bit menjadi 1 byte. Terus yang keempat, ubah byte ke karakter ASCII. Terus yang kelima, jika menemukan tanda hashtag hentikan. Terus yang keenam ada kembalikan hasil pesan. Dengan prinsip sederhana inilah metode LSB bekerja. Terus contoh manual menyisipkan pesan. Misal saya ingin menyisipkan pesan hi. Terus yang pertama harus kita lakuin itu, karakter H kita ganti jadi ASCII 76 dengan biner 0100 1000. Terus yang kedua, misal karakter hi-nya kita ubah jadi ASCII 73 dengan biner 0100 101. Sekarang kita punya 16 bit pesan. Yang pertama tuh H tuh jadi kayak tadi 0100 1000. Terus yang I ada 0100 101. Misal pixel gambar awal, pixel 1 misal 10 11 00 10. Terus pixel kedua 11 0 11 000. Terus pixel yang ketiga 1000 1001 dan seterusnya. Jika bit pertama pesan adalah 0, maka pixel 1 menjadi 10 11 00 10. Bit terakhir sudah 0, tidak berubah jadinya. Terus jika bit yang kedua pesan adalah 1, pixel 2 menjadi 11 0 11 333, ubah ke 11 0 11 001. Begitu terus sampai semua bit masuk. Artinya denyut kecil perubahan pada pixel itulah tempat pesan kita disisipkan. Terus yang ini sekarang kita masuk ke bagian terpenting, penjelasan pemrograman. Saya akan bacakan teks persis seperti ini. Kita lihat dulu. Ini yang pertama. Oke, lanjut. Ini digunakan jika environment belum punya library API, widget, pil, dan NumPy. Ini digunakan untuk itu. Terus yang kedua ada Shell 2 itu ada ini import library pakai ini. API widget itu untuk UI interaktifnya. Terus image-nya itu dari pil untuk memanipulasi gambar. Terus IO-nya ini untuk buffer, dan NumPy-nya itu untuk mengubah gambar menjadi array. Terus fungsi dari steganografi itu di sini yang pertama di sini nih, tambahkan penanda akhir pesan. Terus dia diubah jadi ke biner 8 bit. Terus yang kedua itu ada AR ini nih, mana ya? AR NumPy array ini itu mengubah gambar menjadi array satu dimensi supaya mudah memodifikasi pixel satu persatu. Terus yang ke ini ada if mana sih if? Ini juga buat ini if len binary ini buat
jika pesan lebih panjang dari kapasitas pixel, itu dia nanti bakal muncul notif kayak pesan terlalu panjang gitu. Nah, terus baris yang ini for ini yang flat I dan 254 ini memaksa bit termasuk 0 bit terakhir menjadi 0, sorry. Terus yang integer bit ini menambahkan bit pesan 0 atau 1. Terus ini pesan yang return image ini dia buat ngembaliin ke gambar yang baru. Terus yang ini nih ada extract tadi nih extract message ini di sini nih code-nya. Itu fungsinya untuk kayak ambil bit terakhir dari seluruh pixel gitu. Dan ini nih MSG, sorry mana sih MSG itu? Message and tadi mana? Oh ini, yang message ini nih, extract message ini setiap 8 bit dikonversi ke karakter. Jika penanda akhirnya ditemukan, pesannya bakal diberhentiin ini, n ini. Yang oke, lanjut lagi, ini ada penjelasan mini apps-nya. Yang pertama nih ada di sini nih, ada di mana ya? Ke apa sih namanya? Langsung ke demo mini apps-nya. Ini yang pertama ini buat nge-upload fotonya. Ini upload fotonya. Sini kita pilih gambar yang udah saya download, misal gambar ini. Open, terus tampilkan gambar. Sini pun muncul gambar yang saya upload tadi. Nah, itu demo singkat dari aplikasi saya. Oke, demikian penjelasan lengkap mengenai aplikasi steganografi yang saya buat menggunakan metode LSB, mulai dari teori dasar, cara bekerja metode, contoh manual, sampai implementasi Python dan mini apps interaktifnya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.